Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak kita bahas soal-soal yang sudah diberikan tadi, ya nomor 1 sampai 10. Kita bahas sekarang mulai soal nomor 6, buku paket halaman 28. Oke. Di nomor 6, perhatikan gambar di bawah ini gambarnya. Jika segi 5 OPQRS merupakan daerah himpunan penyelesaian masalah program linear, maka nilai maksimum fungsi sasaran X ditambah 3Y terletak pada titik. Oke anak-anak, untuk soal yang ini kalau kita lihat ya, sebetulnya soal ini itu meringankan kita karena titik maksimum atau titik minimum itu dikatakan titik optimasi terletak pada ujung-ujung dari daerah penyelesaian. Oke, jadi kita punya 5 titik OPQRS. Kita tinggal masukkan ini ke fungsinya, fungsi Z. Ya, Z-nya mana? Ini Z-nya. Jadi nanti Z-nya, karena Z-nya fungsi tujuannya adalah memaksimalkan fungsi sasaran, berarti kita tulis aja begini, Z-max. Z-max-nya adalah X ditambah 3Y. Oke, tinggal masukkan titik-titik ini anak-anak. Untuk 0,0 hasilnya 0 ya, nggak usah ya ini ya. Kita tinggal ngecek PQRS mana yang maksimum. Oke, berarti untuk Z P 6,0 kita masukkan, X-nya diganti 6, Y-nya diganti 0. 3 kali 0, hasilnya adalah 6. Oke, untuk Z-nya titik Q yaitu 5,3. Maka kita masukkan X-nya kita ganti 5, Y-nya kita ganti 3. Berarti 5 ditambah 9, 14. Lebih besar ya daripada 6 ya. Oke. Untuk Z-nya sama dengan Z-nya untuk di titik R, 2,5. Kita masukkan, X-nya diganti 2, Y-nya diganti 5. 2 ditambah 3 dikali 5. 2 tambah 15, 17. Ini lebih besar lagi. Oke. Kemudian yang terakhir untuk Z-nya S 0,3. Kita masukkan X-nya diganti 0, Y-nya diganti 3. Hasilnya adalah 9. Oke. Jadi mana dari ini yang maksimum anak-anak? Yang maksimum adalah nilai yang 17 ini. Sehingga kita katakan bahwasanya daerah himpunan penyelesaian untuk nilai memaksimalkan fungsi sasaran X ditambah 3Y adalah pada titik 2,5 di sini. Oke, ini adalah X maksimumnya. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, saya next lanjut nomor 7. Nilai minimum dari fungsi objektif P sama dengan 2X plus Y yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear ini adalah, nah ini harus digambar dulu. Kalau kita gambar nggak bisa, anak-anak, ini harus digambar dulu. Oke, kita gambar dulu. Model matematikanya gimana model matematikanya? Kalau saya tulis di sini, model matematikanya adalah P. P-nya itu kita tambahkan dengan Z gitu aja langsung ya. Kita tambahkan dengan Z aja langsung. Sudah familiar dengan Z, oke? Model matematikanya adalah Z maksimum. Oh sorry, minimum nak ya? Nilai minimum, sorry. Z minimum meminimalkan mana? 2X ditambah Y. Oke. Dengan kendalanya adalah sistem pertidaksamaan ini sampai sini. Berarti 4X ditambah 5Y lebih kecil dari 20. Kemudian X-nya antara 1 dengan 4. Kemudian Y-nya lebih besar dari 0. Oke. Kita cari dulu anak-anak. Ini dulu kita cari titik-titiknya. 4X ditambah 5Y sama dengan 20. Kalau X-nya saya masukkan 0 berarti 4 dikali 0 ditambah 5Y sama dengan 20. 0 ditambah 5Y berarti 5Y sama dengan 20. Y-nya adalah 4. Maka titik potongnya ini adalah 0,4. Satu titik. Titik yang lain gimana ya? Di sini ya, enggak apa-apa ya. Saya tulis.
Oke, di sini untuk Y sama dengan 0 yuk. 4 dikali X ditambah 5 dikali 0 sama dengan 20. Yang ini enaknya ya. Oke, berarti 4X sama dengan 20. X-nya adalah 5. Titiknya adalah 5,0 X, Y. Oke, jadi 0,4 dengan 5,0 ini kita hubungkan nak, titik-titiknya. Kita gambar dulu. Kita gambar dulu grafiknya. Garisnya kita gambar dulu ya. Dengan menggunakan diagram Cartesius. Ini X. Ini Y. Oke. Ini dulu anak-anak. 0,4 berarti X-nya 0, Y-nya 4 ya. 1, 2, 3, 4 di sini. 0,4. 5,0 berarti X-nya 5, Y-nya 0. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. 5,0. Oke. Kita hubungkan anak-anak. Kita hubungkan dia. Hubungkan. Geser ya. Ini kita hubungkan. Nah, ini adalah 4X ditambah 5Y sama dengan 20. Pertanyaannya adalah 4X ditambah Y lebih kecil dari 20. Lebih kecil masih ingat ya, daerahnya adalah daerah yang melewati 0,0, jadi di bawah. Berarti kalau daerahnya yang di bawah, maka yang diarsir yang atas. Kita arsir yang atas. Oke. Kemudian berikutnya adalah X-nya antara 1 dengan 4. X1 di sini nak ya. 4 itu di sini. Oke. Karena X antara 1 dengan 4 berarti kita tarik garis tegak lurus terhadap sumbu X yang melewati angka 1. Oke. Kok miring nak? Sebentar nak ya. Oke, angka 1. Coba sih. Bismillah. Nah, ini. Kemudian dengan angka 4. Nah, antara 1 dengan 4 ini berarti daerahnya ini nak. Berarti yang luarnya diarsir. Ya, oke, kita arsir. Yang ini juga sama kita arsir. Oke, kemudian Y lebih besar dari 0 berarti yang atas. Yang bawah ini kita arsir. Loh, sudah tahu gambarnya? Oke. Gambarnya ini. Ini titiknya. Sehingga ini kalau kita gambar ulang, biar kelihatan titik-titiknya, saya gambar di sini. Jadi begini. Ini adalah 0,0. Sorry. 1 nak ya. 1,0. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Kemudian ini adalah 4,0. Oke. Yang ini adalah kalau X-nya 1, berarti Y-nya berapa nak? Masukkan ke persamaan ini. Kalau X-nya 1 berarti gimana? 5Y sama dengan 20 dikurangi 4, 16. 16 per 5 ya. Berarti 0,16 per 5. Bener ya? Insya Allah ngerti ya. Ini kan X-nya 1 nak. Ketika X-nya 1 di sini, dia Y-nya berapa? Maka kita masukkan sama ini. 4 kali 1 ditambah 5 kali Y sama dengan 20. Berarti 5Y sama dengan 20 dikurangi 4. 16. 16 per 5. Oke. Kemudian titik yang ini adalah perpotongan antara X sama dengan 4 sama garis ini. Kalau X-nya saya masukkan 4. 4 kali 4. 16. 20 dikurangi 16. Tinggal 4 ya. Ya. 4 per 5 ya. Berarti ini adalah 4 per 5,0. Sorry. Bentar, keliru saya. Ya, rasernya di sini. Ini juga keliru dong. Bukan 0 ini ya. Jadi titik potongnya mana ini ya? 1 dengan 16,5. Oke, yang ini
adalah 4 dengan berapa tadi? Kalau X-nya 4, 20 dikurangi 16 berarti 4. 4 bagi 5 berarti 4/5. Nah, ini jawabannya. Oke, kita cari yang minimal dari titik-titik ini, anak-anak. Oke, kita masukkan ya. Satu-satu. Di sini aja, insya Allah cukup ya. Selip-selipkan. Z-nya minimum dari 2X ditambah Y. Oke, berarti ketika Z-nya ini 1,0, X-nya saya masukkan 1, Y-nya saya masukkan 0. Hasilnya adalah 2. Ketika Z-nya 4,0, maka X-nya saya nggak masukkan 4, Y-nya saya masukkan 0. Hasilnya adalah 8. Ketika X-nya adalah 4, titiknya adalah 4/5, maka 2 dikali 4 ditambah 4/5. Berarti ini hasilnya adalah 8/4/5. 8 lebih ya. Oke, kemudian kalau Z-nya adalah 1,16/5, maka hasilnya sama dengan 2 dikali 1 ditambah 16/5. 2 kali 1 itu 2, nak. 16/5 itu 3/5. Berarti hasilnya sama dengan 2 ditambah 3/5. Hasilnya adalah 5/5. Oke, dari nilai-nilai ini, yang paling kecil mana ya? Ada 2, ada 8, ada 8 lebih, ada 5 lebih. Paling kecil adalah 2. Sehingga nilai minimumnya adalah 2. Ambil yang kecil. Berarti nomor 7 jawabannya adalah yang A. Oke? Nomor 7 yang A. Bisa ya? Bisa. Next, berikutnya nomor 8. 8. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Sekarang nomor 8. Seorang pemilik toko sepatu ingin mengisi tokonya dengan sepatu laki-laki paling sedikit 100 pasang. Tahu ya? Arti dari paling sedikit adalah apa? Paling sedikit itu setidaknya dia punya 100 pasang. Artinya dia lebih besar, sama dengan 100. Oke? Dan sepatu wanita paling sedikit 150 pasang. Ini juga sama, paling sedikit berarti yang ini juga sama, sepatu wanitanya minimal ada 150 pasang. Toko tersebut hanya dapat menampung 400 pasang sepatu. Keuntungan setiap pasang sepatu laki-laki adalah 10.000 dan keuntungan setiap pasang sepatu wanita adalah 5.000. Jika banyaknya sepatu laki-laki tidak boleh melebihi, apa artinya tidak boleh melebihi? Tidak boleh melebihi itu artinya dia lebih kecil sama dengan 150, nggak boleh lebih. Kalau lebih nanti tokonya nggak cukup. Nah. Maka keuntungan terbesar yang dapat diperoleh pemilik toko tersebut adalah, ini salah ya, salah tulisin saya. Pemilik toko tersebut adalah, yang pertama-tama anak-anak kita modelkan dulu. Nggak usah pakai tabel bisa ya. Kalau misalkan kalian butuh tabel, maka tabel itu akan membantu. Oke, kita modelkan dulu. Model matematikanya sebentar. Saya mau pakai biru saja. Nanti gambarnya kita pakai yang merah. Oke. Bentar. Saya pakai yang biru saja. Nanti gambarnya kita pakai yang pulpen merah. Oke. Oke, sekarang kita bikin model matematikanya dulu. Model matematikanya yang pertama adalah fungsi sasarannya, nah fungsi objektifnya. Kita Z-nya pengen apa ini? Memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan. Kalau untung itu berarti membesarkan. Kalau biaya itu mengecilkan. Oke, berarti kalau keuntungan maka kita punya Z max. Apa yang kita untungkan di sini? Keuntungan itu adalah laba. Labanya mana ini? Setiap pasang sepatu wanita dapat 5.000, kalau sepatu laki-laki dapat 10.000. Maka kita misalkan dulu. Ya. Ini pemisahannya belum ini ya. Kita misalkan dulu. Bentar. Kita misalkan dulu. Oke. Misalkan kita bikin X adalah jumlah sepatu yang terjual.
sepatu laki ya, sepatu laki-laki yang terjual kita misalkan dengan X. Sepatu laki-laki yang terjual ya per pasang. Nah, kita jualkan per pasang ya. Y-nya adalah jumlah sepatu wanita yang terjual per pasang. Oke, X-nya sudah. Sekarang kita model matematikanya. Model matematikanya kita tadi memaksimalkan tujuannya, berarti maksimumkan Z. Boleh tulis begini, boleh begini, atau Z max boleh. Sama dengan berapa labanya anak-anak? Sepatu laki-laki labanya 10.000, berarti 10.000 dikali X. Ditambah sepatu perempuan labanya 5.000. 5.000 dikali Y. Ini adalah fungsi tujuannya atau fungsi sasarannya. Oke. Sekarang kendalanya anak-anak. Kendalanya apa? Kendalanya ternyata yang pertama adalah ingin mengisi tokonya dengan sepatu laki-laki paling sedikit 100 pasang. Berarti sepatu laki-laki itu X, paling sedikit 100 pasang. Berarti begini. Oke. Kemudian dia mengisi sepatu perempuan paling sedikit 150 pasang. Ya. Sepatu perempuannya Y-nya paling sedikit 150 pasang. Oke. Kemudian ternyata tokonya hanya dapat menampung 400 pasang. Apa artinya? Berarti X ditambah Y hanya mampu menampung. Kalau hanya mampu menampung berarti lebih kecil dari 400. Oke. Kemudian keuntungan setiap pasang sepatu laki-laki 10.000 dan keuntungan setiap pasang wanita ada 5.000 sudah. Jika banyaknya sepatu laki-laki tidak boleh lebih dari 150, berarti bukan ini nak. Ini ada tambahannya. X-nya diapit berarti. Jadi minimal X-nya ini kalau diapit dia minimal 100 tapi tidak boleh lebih dari 150. Berarti nulisnya gimana? Berarti nulisnya adalah X diapit oleh 100 dengan 150. Nah ini. Oke, yang ditanya adalah tentukan keuntungan terbesar yang dapat diperoleh pemilik toko tersebut. Oke, ini kayaknya gampang anak-anak ya. Gampang. Kita langsung gambar saja dengan diagram kartesiusnya. Kayaknya pertidaksamaannya ini gampang ini anak. Bentar. Kita bikin pertidaksamaannya. Ups. Miring. Bentar ya. Kita gambar. Ini X, ini Y. Oke. X plus Y lebih kecil dari 400. Ini kan gampang ya. Kemarin kita sudah coba ya ini ya. Berarti dia berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y-nya sama-sama dengan 400. Nah, ini adalah X ditambah Y sama dengan 400. Ternyata dia lebih kecil nak. Lebih kecil berarti daerahnya yang bawah ya, yang mendekati 0,0 ya. 0 di sini ya. Berarti yang atas kita arsir. Sudah. Kemudian X-nya ternyata antara 100 dengan 150. Ini kan 400 nak ya. Ini juga 400. Berarti X-nya 100 sampai 150 di sini. 1, 2, 3. 100 itu di sini. Oke, 150 itu di sini. Nah, ini 100, ini 150. Oke, kita tarik garis anak-anak. Kita tarik garis. Gini. Dia 150 juga sama, kita tarik garis. Nah, ini. Karena dia diantaranya, maka dia diapit. Ini yang diarsir. Yang diarsir bukan daerahnya ya. Dia diapit. Ini juga yang diarsir.
Ini sudah sekarang ini. Y-nya ternyata lebih besar dari 150. Nah, Y-nya dari sini ke sini adalah 400, berarti 100, 200, 300 ya. 150 berarti diantaranya ini. Nah, ini. Kita tarik garis dari sini. Bintang. Nah. Oke. Berarti dia kan lebih besar ya dari 150, berarti yang atas. DP-nya yang ini. Yang bawah di arsip. Nah. Dapat. Berarti titiknya apa aja ini? Saya gambar di sini aja biar jelas titiknya. Oke, yang ini adalah 100,150. 150 ya. Ini 100,150. Yang ini 150 dipotongkan dengan 150. Berarti 150,150. Ya. Dan yang ini X-nya 150 dipotongkan dengan ini. Kalau X-nya 150 berarti Y-nya 250 ya. 150,250. Kemudian yang ini X-nya 100. Kalau X-nya 100 berarti Y-nya 300 ya. X-nya 100, Y-nya 300. Karena X ditambah Y sama dengan 400. Oke? Sudah selesai. Kita coba ya. Z-nya mana Z-nya? Kita tulis di sini Z-nya. Mana kursornya tadi? Z-nya adalah Z maksimum. Oke. 10.000 dengan 5.000, anak-anak ribuannya saya keluarkan berarti 10x ditambah 5 gitu ya. Dalam bentuk ribu. Ada ribunya nanti di belakang. Oke, kita masukkan satu-satu. Z-nya ini aja. Kalau sepatu laki-lakinya 100, sepatu perempuannya 150 gimana? 100 dengan 150. Yuk, X-nya dikali 100. 10 dikali 100.000. Ya. Bentar. Oke. Langsung aja nak ya, karena space-nya terlalu kecil. 10 kali 100.000 ditambah 15 dikali 5 ini adalah 75. Berarti ini adalah 1075. Oh sorry anak, 150 ini ya. Bukan 75 berarti 750 ya. Kita ulang ya. 10 dikali 100 itu 1000. 5 dikali 150 itu adalah 750. Oke. 1000 ditambah 750 berarti 1750. Dalam satuan ribu berarti nolnya 3. Berarti 1.750.000. Kemudian Z-nya berikutnya 150 dengan 150 di sini. 150 dengan 150. Ya, 10 dikali 150 1.500. 150 dikali 5 750. 750 ditambah 1.500 225. Ya, gini ya. 1.500 10 dikali 150 itu sama dengan 1.500. Benar ya? 1.500 ditambah 750. Berarti 2.250. Benar ya? Ribunya anak. Ribunya. Nah ini. Kemudian Z yang berikutnya. Kalau dia misalkan 150,250. Oke. 10 dikali 150 1.500. 25 dikali 5 itu 100.250. Ya. 1.250 ditambah, susah juga ya hitungnya ya. Kita tulis saja 10 dikali 150 ya, ditambah dengan 5 dikali 250. Oke, dalam bentuk ribu. Hasilnya adalah ini 1.500 ditambah ini adalah 1.250. Benar ya? Hasilnya adalah 2.750. 2.750. Jangan lupa nolnya ribuannya. 2.750 nanti. Oke,
Z-nya yang ini. Z yang terakhir anak-anak yang paling atas 100,300. Ya, berarti 10x 10 kali 100 berarti 1000 ditambah 300 kali 5 itu 15. 1500. Berarti hasilnya 2500. Jangan lupa nolnya. 2500. Nah, dari sini kita cari yang maksimal. Mana yang maksimal? Yang maksimal yang ini. 2.750.000. Oke? Berarti jawabannya untuk nomor 8 adalah jawaban untuk nomor 8 adalah 2.750.000. Berarti jawabannya yang E. Oke? Nah, jawabannya E. 8 sudah, next 9. Daerah yang diarsir pada grafik di bawah ini merupakan himpunan pengalisan suatu sistem pertidasamaan. Nilai fungsi objektif dari 5x plus 4y di titik potong kedua garis adalah, yang ditanya adalah titik potongnya. Ya. Oh, ini arsirannya belum ini. Saya lupa arsirnya. Nah, kita arsir dulu. Arsirannya adalah yang bawah. Ini arsirnya. Oke. Oke, kita cari titik potongnya ini di sini. Titik potongnya. Maka di sini aja ya. 2x ditambah 3y sama dengan 12. Satunya 2x ditambah y sama dengan 8. Kita eliminasi langsung, dikurangi. Hilang, 3 dikurangi 1, 2. 12 dikurangi 8, 4. Berarti y-nya adalah 2. Kalau y-nya 2, berarti x-nya berapa, nak? Kalau y-nya 2, x-nya berarti 2 dikali 3 ya? Ya, 2 dikali 3, 6. 6 tambah 2, 8. Benar ya? Berarti ini titiknya adalah 3,2. Yang ini titiknya adalah berapa ini? Ini kan berpotongan terhadap sumbu x. Berarti x-nya 0, y-nya 8. 0,8. Sorry, dia berpotongan dengan sumbu x, maka y-nya yang 0. Berarti 2 dikali 4 ya. 4,0. Oke. Titik yang ini anak-anak. Titik yang ini, maka dia berpotongan dengan sumbu y. Kalau berpotongan dengan sumbu y berarti x-nya 0. Kalau x-nya dimasukkan 0, y-nya 8. Berarti 0,8. Nah, 3 titik ini anak-anak kita masukkan. Oke, berarti Z maksimum ya. Dari 5x ditambah 4y. Masukkan yuk. Z 4,0. Berarti 5 dikali 4 ditambah 4 kali 0. Hasilnya adalah 20. Oke. Kemudian Z 3,2. X-nya 3, 5 kali 3 ditambah 4 dikali 2. 15 ditambah 8. 23. Oke. Kemudian Z satunya 0,8. Berarti 5 dikali 0 ditambah 4 kali 8. Hasilnya adalah 32. Oke. Sudah jelas kan? Mana yang besar anak-anak? Ini yang besar. Maka titik optimasinya pada 0,8. Berarti nomor 9 jawabannya adalah 32. Sebentar. Bener nggak sih? 2x plus y sama dengan 8. 2x plus 3y sama dengan 12. Udah? Nggak ada jawabannya. Kita cari dulu titik potongnya. Kita potongkan dulu. Kemudian, oh anak-anak keliru saya. Yang dicari adalah nilai fungsi objektif di titik potong kedua garis. Yang ini loh nak. Yang garis 3,2 ini loh. Ya, jadi
ini saja yang dicari, jadi nggak usah ini semua ya, ini saja yang dicari ya. Oke, sebentar biar nggak bingung, gini aja saya hapus ya nak ya. Kita nggak butuh cari yang lain, kita carinya cukup di titik 3,2 ya, karena itu yang diminta sama soal. Sehingga jawabannya apa? Ini jawabannya adalah 23. Oke, berarti jawabannya 23, berarti 23 itu optionnya adalah C. Oke, next lanjut nomor terakhir. Pak Burhan memiliki lahan luasnya 10.000 meter persegi. Tanah tersebut akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Untuk rumah tipe A diperlukan 100 meter persegi dan tipe B diperlukan 75 meter persegi. Jumlah rumah yang akan dibangun paling banyak adalah 125 unit. Keuntungan tipe rumah A adalah 5 juta per unit dan keuntungan tipe B adalah 3 juta per unit. Yang ditanyakan adalah keuntungan maksimum. Oke, kita bisa cari model matematikanya dulu yuk. Setnya apa? Memaksimalkan apa meminimumkan? Setnya memaksimalkan laba. Oke, keuntungan toh. Berarti 5 juta dikali X ditambah 3 juta dikali Y. X dan Y-nya siapa, nak? Oke, X dan Y-nya adalah rumah. Oke, X ini adalah jumlah rumah tipe A. Kemudian Y-nya adalah jumlah rumah tipe B. Oke, kita udah dapat setnya ini. Kemudian kendalanya yuk, kendalanya. Kendalanya dia hanya punya 10.000 meter persegi. Untuk tipe A-nya 100, tipe B-nya 75. Berarti 100 dikali X ditambah 75 dikali Y lebih kecil daripada 10.000. Oke, bagi berapa ini? Bagi 25 ya. Bagi 25 ini 4. 75 bagi 25 3. 10.000 dibagi 25 adalah 400. Dapat persamaan 1. Oke. Kemudian ternyata jumlah rumah yang dibangun paling banyak 125 unit. Berarti X ditambah Y paling banyak. Berarti ini. Nah, oke. Jangan lupa membuat non negatifnya. X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Siap? Sudah selesai. Sudah selesai, kita cari. Kita cari diagramnya. Pakai diagram Kartesius. Oke. Titik potongnya berapa ini? Bentar. Penggaris dulu. Kita gambar dulu di sini. Oke. Ini X, ini Y. Yang ini gampang nak ya. Ini berpotongan dengan sumbu X dan Y masing-masing 125. Sekarang yang ini cari ini. Oke. 4X di sini aja ditambah 3Y sama dengan 400. Kalau X-nya saya masukkan 0 berarti gimana nak? 4 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 400. Y, 3Y sama dengan 400 berarti Y-nya adalah 400 bagi 3. Oke, berarti titiknya adalah 0,400 per 3. Titik satunya kalau Y-nya 0 gimana? Langsung aja ya. Kalau Y-nya saya masukkan 0 berarti X-nya adalah 100. Berarti titiknya adalah 100,0. Oke, sehingga gampangannya kok kita gambar di sini. Kita gambar di sini gampangannya. Ya. Ternyata gambar kalau ngawur itu begini. Ngawur anak-anak ya. Kira-kira saja.
Gini. Oke. Titiknya anak-anak 100,0 sama 0 ini 100, ini 400/3, ini ya. Kemudian satunya 125, ini 125, ini juga 125. Oke, karena sama-sama dia lebih kecil ya, lebih kecil semua ya. Berarti daerahnya yang bawah, yang atas di atas. Yang ini juga di atas yang atas. Oke, kemudian Y positif di sini, Darsil, X positif di sini. Nah, oke, daerahnya ini. Nah, oke, jadi kalau kita lihat daerahnya itu ini. Nah, ini adalah 0,0, tidak usah ditekan nanti. Ini adalah 100,0. Yang ini adalah 0,125. Yang perpotongannya ini kita yang belum ada. Dipotongkan yuk. 4x ditambah 3y sama dengan 400. Persamaan keduanya saya kalikan dengan 4 langsung ya nak. Atau kalikan 3 ya, 3x ditambah 3y. 125 kali 3, 375. Semoga paham ya. Kita kurangi. 4 kurangi 3, 1. Ini 0, 4 dikurangi 375 adalah 25. Kalau x-nya 25 kita masukkan di sini, berarti y-nya 100 ya. Oke. Nah, ini. Berarti x-nya 25, y-nya 100. Sudah. Z-nya mana Z-nya? Ini. Oke, 5 juta dan 3 juta itu kok saya sederhanakan 5x ditambah 3y dalam ribuan, dalam juta. Oke, kita masukkan ke sini ya. Z max 4x, 5x ditambah 3y. Kita coba. 5x ditambah 3y dalam juta. Oke, kita masukkan Z-nya titiknya 100,0. X-nya diganti 100, Y-nya ganti 0. 5 kali 100, 500 ya. 500 tambah 3 kali 0, 0. 500 tambah 0, 500. Berarti 500 juta. Jadi kalau dia bangun rumah tipe A sebanyak 100 biji, maka dia akan mendapatkan laba 500 juta. Banyak ya? Sedikit ini anak-anak. Nah, ya. Coba kita lihat Z-nya adalah 25,0,100. 5 kali 25 ini 125. 125 tambah 300 berarti 425. Ya. 3 kali 100 300, 5 dikali 25 ini adalah 125. Berarti 425 juta. Masih kalah dengan yang atas. Kemudian berikutnya Z-nya adalah 0,125. X-nya 0, Y-nya 125. Berarti ini adalah 425 juga. Sorry, 3 kali 125 itu 375 anak. Sudah ngantuk ini Bu Amel, capek soalnya ya. Oke, kita hapus dulu. Ya, 3 kali 125 itu 375. Oke, mana yang besar? Ini yang besar. Berarti Pak Burhan harus membangun apa, nak? Pak Burhan harus membangun 100 rumah tipe A tanpa membangun tipe apapun di rumah yang B. Berarti jawabannya adalah yang E. Terima kasih, jawabannya adalah E. Oke, Nana, semoga paham ya. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.